Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fakhira Nela Viva dengan NIM 12512600041. Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu persoalan yang semakin marak di Indonesia. Iya, apalagi di era digital, yaitu korupsi akademik melalui joki tugas. Sekilas persoalan ini terlihat hanya berkaitan dengan dunia pendidikan. Padahal, jika kita analisis lebih dalam, praktik tersebut merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional karena melemahkan kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa. Saat ini, joki tugas, ujian, hingga skripsi dapat ditemukan dengan mudah melalui media sosial maupun platform digital. Layanan tersebut menawarkan penyelesaian tugas dengan imbalan sejumlah uang dan menyasar mahasiswa, bahkan calon mahasiswa. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik kecurangan akademik telah berkembang menjadi bisnis yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Akibatnya, proses pendidikan yang seharusnya membentuk kompetensi, karakter, dan integritas itu justru berubah menjadi transaksi demi memperoleh nilai secara instan. Kalau kita lihat di berbagai berita, banyak banget nih joki tugas secara terang-terangan. Ada melalui platform digital seperti X atau Instagram. Dan waktu bulan lalu ada yang ketangkep loh. Ya, joki SNBT di Surabaya, dia ketangkep. Imbalannya lumayan besar. Dia ngejoki apa? Joki calon mahasiswa mendaftar kedokteran. Dan ini bukan sekali dua kali. Kita melalui tiap tahun itu selalu aja ada yang namanya joki. Dalam perspektif ketahanan nasional, praktik joki itu merupakan ancaman apa sih? Praktik joki ini termasuk ancaman non-militer, khususnya pada aspek ideologi serta sosial budaya. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Praktik joki merupakan bentuk korupsi loh. Iya, korupsi akademik karena menghilangkan kejujuran dan tanggung jawab dalam proses memperoleh ilmu. Ketika seseorang terbiasa memperoleh hasil secara instan melalui kecurangan, maka budaya instan akan semakin mengakar. Jika kebiasaan tersebut terus berlanjut, bukan tidak mungkin di masa depan akan lahir lulusan yang memiliki gelar tetapi minim kompetensi dan rentan melakukan praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan wewenang ketika menduduki jabatan publik. Terus solusinya apa dong? Untuk mengatasi persoalan ini diperlukan upaya yang menyeluruh. Pertama, perguruan tinggi perlu menerapkan kebijakan akademik yang tegas terhadap pengguna maupun pihak yang memfasilitasi praktik joki sesuai dengan peraturan kampus. Kedua, pemanfaatan teknologi seperti sistem pendeteksi plagiarisme, analisis pola penulisan berbasis kecerdasan buatan, dan pengawasan ujian yang lebih baik perlu terus dikembangkan. Ketiga, pendidikan karakter dan budaya integritas harus diperkuat melalui sosialisasi anti korupsi, kode etik, akademik, dan serta pembiasaan sikap jujur sejak awal masa perkuliahan. Yang kita harus perlu ingat bahwa pendidikan karakter dan budaya integritas itu tidak bisa berhenti di satu kelas saja. Terus kita belajar proses pendidikan karakter dan budaya ini sampai kapanpun. Agar itu dia menghindari anti korupsi ini. Sebagai mahasiswa, saya meyakini bahwa bela negara di era digital tidak selalu diwujudkan melalui tindakan yang benar. Menjaga kejujuran akademik, mengerjakan tugas secara mandiri, serta menghargai proses belajar merupakan bentuk nyata kontribusi kita dalam memperkuat ketahanan nasional.
Bangsa yang kuat tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas, tetapi juga generasi yang berintegritas. Saya Fakira Naila Afifah mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.